Oke, di episode pertama kali ini kita pengen trial nih. Sebelumnya perkenalan gue Tarik Ahmad Taqiyuddin. eh gua Ivan Padil. Dari hasil obrolan kita kemarin, apa sih yang sebenarnya pengen kita telusurin, Dil? Kayaknya penting banget nih, ngebangun negara nih. Ya terkait apa ya? Kita kan ngelihat sedikit ngelihat keadaan gitu ya, antara Hmm. calon negarawan dengan negarawan itu sendiri ya. Ah, iya, Anggap iya, iya. anggap Hmm. calon negarawan itu kan kawan-kawan yang lagi sekolah itu kan, yang Iya, di iya. SMA, di SMP atau bahkan di universitas gitu kan. Ah, iya, iya, iya. Ya sebelumnya kan kita udah pernah ngobrol nih terkait ini, tapi Nah, kali ini kan kita berniat pengen di-share tuh ke kawan-kawan apa yang kita obrolin. iya, Ya nggak terlalu berat sih, tapi bagi kita yang masih kecil, kayaknya ini cukup penting gitu tuh. iya, iya. Kemungkinan Buat sebagai mungkin bagi, ladang sharing aja. ya benar. Nah, jadi, Ada, hmm, uh, jadi kawan-kawan kerabat pikiran ini tuh hmm, salah satu inisiasi kita dari sumber daya pikiran gitu untuk hmm. dan kami juga berupaya agar diskusi atau obrolan kita yang kecil ini bisa berkelanjutan gitu ya. Punya Kalau dampak yang besar ya. iya, oke mungkin bisa lanjut Bang. Boleh Oh iya, dimulai dari prolog ya. dulu gitu. Iya. Ya kemarin kita sempat ada obrolan nih di internal sumber daya pikiran. Kalau misalkan gimana sih? Maksudnya apa sih yang dia titik temu? Apa sih inti dari permasalahan di negara ini? Walaupun kalau saya kita rumusin banyak banyak banget ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita sederhanain kayak satu aspek negara, kedua aspek pendidikan. Dan kita ngelihat ada korelasi yang berhubungan nih. Tapi kita juga nggak tahu nih melihat dari realitas yang ada apa itu eh, apa hubungan yang sinergis atau justru hubungan yang konfliktual. Dan sekarang ini kita pengen ngajakin teman-teman buat ikutin ngobrolin juga atau sekedar nyimak aja buat obrolan kita yang kali ini ya. Mudah-mudahan yang kita bisa berkelanjutan kayak gitu sih. Ya Mungkin kawan-kawan sedikit nanti, hmm, ya kawan-kawan nanti bisa kalau mau ikut sharing buat kali ini kan bisa di kolom komentar gitu kan, atau hmm. ya di kolom komentar juga bisa. Nanti apa yang kawan-kawan ikut sharing, ikut diskusiin terkait pendapat, terkait gagasan, ide kalian sendiri, semaksimal mungkin kita tanggapin juga gitu. Iya, gak apa-apa, jangan takut komentar. Gak bakal diblokir kok akun kalian. Ya, walaupun sekarang banyak buzzer kan. Iya, iya. Kita juga lagi bersaing nih algoritma sama para buzzer. Ya. Susah banget. Oh iya, tema dari obrolan kita walaupun obrolan santai, kita juga berupaya tematik ya. Ada temanya. Iya. Apa itu temanya, Bang? Tema kita yang sekarang negara versus pendidikan. Ya, benar. Negara proses pendidikan dengan fokus pembahasan apa tuh kita tuh kemarin yang udah kita. Iya, jadi kita berusaha buat rumusin sih. Karena kan Hmm. sebenarnya topik yang lumayan berat kalau kita selesai dalam satu kali makan. Jadi kita pengen meramunya ini sebagai inter, inter apa, intermittent fasting ya, Ya, intermittent fasting ya. Jadi kita saji ini sebanyak 4 kali tapi dengan tema yang lebih ringan sih. Ya di judul pertama ini kita pengen ngebahasnya apa? Pertama itu tentang paradigma, ya, tentang ya, perspektif pendidikan kebebasannya itu. pendidikan sebagai alat pembebasan. Ya betul lebih tepatnya. Ini kan mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya. Akan mungkin dari kita sendiri atau kawan-kawan mungkin bertanya nih, pendidikan alat pembebasan ini gimana tuh? Apa atau Ah, ah, iya iya iya. Nah, mungkin kalau misalkan kita sendiri sih, maksudnya kita berdua ya dan Fadil, kita sih ngutipnya dari bukunya apa Pendidikan Kaum Tertindas ya. Salah satu tulisan dari filsuf mungkin kita bilangnya filsuf atau novelis orang Brazil. Namanya Paulo Freire. Paulo Dia Freire. eh, iya, Paulo Freire. Dia dia apa ngamatin, dia juga mulai menelisik lah gimana sih kondisi sosial masyarakat dan korelasinya sama pendidikan di Brasilia di masa itu. Dan di masa itu tuh dia kayak menemukan ada hubungan yang entah itu bisa kita bilang sinergis atau konfliktual, yang mana maksudnya kayak suatu negara tuh bisa maju dan mundurnya ditentukan oleh satu variabel ini, ya pendidikan. Gitu Mm-mm. sih. Kalau misalkan kita mungkin kalau saya secara lebih lanjut, maksudnya secara umum ya, pendidikan itu kan bisa memerdekakan
konteks memerdekakan ininya apa, dia memerdekakan yang dimaksud sama Freire itu adalah model pendidikan yang membuat orang tuh berpikir, dan berpikir orang cerdas, dan cerdas orang nggak mau ditindas, Hmm. dan dari ditindas mungkin bisa muncul apa penolakan terhadap penindasan. Dan lagi-lagi kita harus merumusnya dan kurikulum yang baik ya, maksudnya nggak nggak terlalu pedagogi, tapi juga sangat konseptual, dan bahasanya si murid-murid ini bukan orang yang kita kita ajarin harus A harus B, tapi juga mereka yang jadi lawan lawan kita buat berdiskusi sebagai guru misal. Ya, jadi antara siswa dan guru itu justru menjadi subjek ya untuk menyelesaikan masalah Iya kan. benar Nah, benar, iya benar kalau yang terjadi hari ini kan malah justru siswa menjadi objek. Kalau yang kita benar benar. pernah sharing di apa tuh yang kita sharing podcastnya Gita Wirjawan yang Iya dibilang sama Gita Wirawan. Frans Magnis Suseno itu Hmm. pendidikan kita itu kan kayak mengisi botol kosong tuh. Ah iya iya Nah, iya benar. jadi siswa selalu dijadikan objek dan guru menjadi subjek dan mereka bisa terserah mereka ngisinya dengan apa gitu kan. Bisa mungkin Iya ngisi iya. dengan pengetahuan atau bahkan yang paling buruk Hmm. ngisi dengan emosional gitu kan. Seringkali justru siswa justru malah menjadi korban dari emosinya. Perasaan ingin dihargainya itu ya. Nah, kita balik lagi ke Paulo Freire ini. Kalau yang cukup kita baca itu Paulo Freire ini kayak seperti melihat ada ketimpangan antara pendidikan. Kalau di Indonesia itu pendidikan etis tuh. Iya benar. Pendidikan politik etis yang dikasih oleh kaum penjajah dengan yang ternyata terjadi di realitas masyarakat itu timpang. Iya benar. Jadi kita balik ke tema kan kita negara versus pendidikan ini negara maunya Iya. apa, pendidikan maunya apa. Jadi berbeda tuh. Negara maunya negara maunya menghasilkan pekerja yang layak, yang secara teknis terlatih. Tapi Hmm. sebenarnya kalau kita balik ke pendidikan, pendidikan justru harusnya kan menciptakan peradaban. Iya Ya, betul. menciptakan peradaban, ada daya kritis. Salah satu Iya. bentuk dari kesempurnaan manusia itu kan mereka punya ide, mereka punya gagasan, mereka punya inovasi. Iya Kan benar. itu. Sementara ketika sistem pendidikan yang alabang ya kalau disebutin sama Paulo Freire itu Hmm. pendidikan yang menjadikan siswa sebagai objek justru cenderung membunuh kreativitas tadi, membunuh inovasi gitu kan. Iya. Jadi mungkin di ini sih, kalau misalkan secara lebih detail kayak di bab 3 ya, dari Hmm. bukunya Bukaira Tertindas, tulisannya Freire ini. Dia tuh bilang kalau misalkan kayak pendidikan tuh ada dua model nih. Yang pendidikan yang pedagogi gitu, yang mana bisa juga dibilang masifikasi atau industrialisasi atau pendidikan alabang yang kata Bung Fadil. Hmm. Tapi ada juga yang pendidikan kritis, yang mana itu pendidikan kebebasan, yang artinya mengajarkan orang buat berdialektik dan argumentatif. Ya itu yang membuat seseorang ini punya pendirian, punya sikap, dan menciptakan kebebasan untuk dirinya sendiri. Karena kan kalau kita bicara lebih lanjut, kadang orang ngerasa tertindas tapi nggak punya solusi. Karena punya ketakutan yang udah ditanamkan secara konsisten gitu, berkelanjutan. Entah itu ketakutan oleh negara, ketakutan oleh otoritas lain ya, termasuk kayak misal kayak doktrin-doktrin agama atau sekte tertentu. Yang buat kita ngerasa, oh eh, kita nih kita nih ngerasa dunia ini harusnya kayak gini. Tapi yang mana kalau kata Freire, adaptasi itu bagian dari hewaniah ya, naluri hewaniah. Pada dasarnya manusia itu bisa kok merubah kondisi, menciptakan keadaan, dan menghasilkan suatu perubahan yang baru. Tapi kadang otoritas-otoritas ini yang menghambat kita buat nggak maju berkembang karena itu menakutkan. Maksudnya otoritas bakal tergoyahkan dan adanya orang-orang yang berpikir secara kritis ini. Itu yang ngebuat kayak ya kita bisa menyederhanakan lah kalau misalkan negara tuh punya punya rasa ketakutan tersendiri sama faktor-faktor pendidikan, termasuk kayak pendidikan kritis itu. Ini ada korelasi antara pembebasan individu dengan pendidikan itu ya. Dan Iya benar. inilah yang dikhawatirkan oleh negara itu sendiri. Jadi artinya kita kita perlu memahami lagi tuh. Kok bisa negara ini takut dengan sistem pendidikan yang seharusnya? Lagi sistem pendidikan yang seharusnya menciptakan peradaban, sistem pendidikan yang kritis dan segala macamnya gitu. Ada salah satu kutipan Romawi kuno sih. Pokoknya secara simpel proses sejarah itu berulang. Artinya emang ada pola kehidupan yang berlaku ya
di negara itu yang berulang, misal kayak masyarakat memberontak kepada pemerintahannya. Alasannya kenapa? Karena ada orang-orang yang melihat apa rongga kosong atau misalnya kayak miskonsepsi-miskonsepsi yang dilakukan oleh pemerintah, dan akhirnya dia melakukan pemberontakan. Di situ negara sadar kalau misalkan kekuatan itu jadi penting dan penindasan makin diberlakukan tuh. Artinya ya mungkin kita apa kita bilangnya ada otoritas kekuasaan. Entah itu kalau kita bicara di era sebelumnya tribalisme ya. Maksudnya kepala suku kan adalah orang yang berkuasa, orang yang paling kuat, orang yang paling berani, paling di depan di medan tempur gitu. Lalu bisa muncul lagi kayak kerajaan. Sekarang kita muncul pemerintahan yang lebih modern gitu ya, kayak republik atau ke Mm-mm. apa demokrasi dan sebagainya. Variannya banyak sih, ada demokrasi konstitusional, ada juga parlementer dan lain-lain. Tapi secara umum pasti bentuk-bentuk pemerintahan dan apa yang pernah dilakuin sama manusia di pemerintahan waktu itu pasti dipelajari kan dan melihat oh kalau misalkan apa negara terus membebaskan masyarakatnya buat bertindak ini itu tidak menciptakan tekanan, masyarakat pada titik tertentu bakal ngelakuin pemberontakan. Itu yang membuat apa ya maksudnya ada resisten lah, ada kesadaran dari negara itu sendiri buat menciptakan penindasan. Terus di salah satunya yaitu menciptakan kurikulum yang nggak membuat apa masyarakatnya itu berpikir secara kritis dan dia pintar, tapi justru membatasi kemampuan mereka buat bernalar kritis ini, yang akhirnya ya udah kamu utamain kemampuan teknis saja, kamu jadi pekerja yang baik, masuk tepat waktu, pulang juga di sesuai waktu, dan kamu ya udah jangan mempertanyakan hal-hal apa yang menyangkut hidup kamu. Misal kayak kita bicara kayak aspek kenaikan gaji, itu di kantor, terlepas kantornya swasta atau negeri ya, itu ya kan pasti nggak lepas dari perubahan kebijakan. Dan ada usulan untuk perubahan kebijakan itu muncul karena adanya kritik. Dan kenapa orang-orang ini secara kolektif bisa melakukan kritik? Karena ya manusia itu punya fitur yaitu apa berpikir kritis ini, yang mana ini nggak dimatikan. Tapi ya kalau kita boleh jujur kan di banyak model pendidikan juga, apalagi pendidikan yang modelnya feodal, yang siswa tuh dituntut buat tunduk aja, datang ke sekolah dan ketaatan, pulang juga dengan ketaatan. Ya bahasanya si murid ini nggak mengeksplorasi dirinya sendiri buat jadi dirinya sendiri, buat menemukan suatu hal yang baru, buat bisa menciptakan inovasi dari hal-hal yang lama. Tapi ya udah ngikutin pola yang ada aja, repetisi berulang, dan ya udah ngebuat hidup tuh kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi membentuk mental para pelajar itu serba ketergantungan ya. Iya, ya Hmm. ya menurut maksudnya kayak mentalitas pekerja tuh dibentuk sejak masa pendidikan sih. Iya, iya. Karena itu tahap ya, tahap struktur yang memang dialektika kehidupan lah ya Iya, dari iya, iya, sebelum kita punya teknis kita juga harus terlatih atau terdidik terlebih dahulu. Tapi dalam iya, konsep pendidikan ala bank ini kan pekerja justru secara teknisnya mereka memang bagus, bahkan terlatih. Tapi kalau kita balik lagi ke proses pendidikan, ada ada yang lebih penting nggak sih, yaitu pendidikan dalam keluarga tuh. ah iya, iya, ya mungkin Pendidikan. kalau saya di iya, kita bicara pendidikan di banyak literatur pun, entah itu yang menyangkut ke agama tertentu ataupun yang secara umum. Ya, aspek pendidikan pertama tuh ya orang tua kan. Iya, Artinya iya. adanya ikatan keluarga yang terbentuk, yang Hmm, mana ya kalau yang diharapkan harmonis lah. Yang iya. artinya, tapi ini sebelum kita bicara pendidikan formal, mereka juga udah punya pendidikan yang secara konseptual, pendidikan di rumah itu. Dan emang kalau kita bicara keluarga, ada miniatur miniatur terkecil dari demokrasi gitu. Maksudnya kalau kita bicara studi politik, Hmm, gitu sih. iya. Maksudnya kayak kita belajar negara, kita belajar mengatur orang, pemerintahan dan sebagainya. Itu pelajaran pertamanya nggak di mana-mana, ya ada di keluarga. Kita Di ngeliat keluarga ayah ya. kita Hmm, sebagai, iya, kita ngeliat ayah kita sebagai ruling power, kita ngeliat hmm, ibu kita sebagai apa konservatif power gitu, orang yang mengayomi, menjaga, merawat, mengasuh gitu. hmm, Dan itu konsep-konsep itu yang dibawa sampai ke tingkat yang lebih tinggi, atau justru mungkin paling tinggi ya, yaitu negara. hmm. Uh, Maksudnya dengan gagasan yang sama, apa sub masyarakat terkecil paling mikro itu keluarga, dan gimana keluarga itu membentuk akan ngebentuk realitas dari seorang anak ini memandang masyarakat. Karena kan kita ngeliat juga apa masyarakat, maksudnya orang-orang itu punya tipe-tipe yang berbeda. Ada yang mereka sangat kritis mengkritik masyarakat, ada juga mereka yang apa secara kooperatif terlibat gitu di antara masyarakat ini. Ya maksudnya itu ditentukan oleh pola asuh, pola didik, Hmm. pendidikan yang di rumah juga sih.
Oke, oke, yang oke. ngebentuk kayak cara pandang sebelum itu menjadi pola pikir yang Hmm. ngebentuk gimana tentang dia hidup dan tentang gimana dia ngelakuin segala sesuatu itu. Hmm. Baik lagi ke konsep pendidikan kebebasannya Freire ini yang konsep pendidikan kritis itu artinya mengajak murid itu berdebat, bukan mengajak murid itu buat taat sama aturan, eh, buat taat sama yang diajarkan, tapi dia untuk mempertanyakan, untuk kayak misalkan kalau saya di doktrinnya A, murid itu maksudnya dibiarkan secara naluri curiosity atau rasa penasaran alaminya ini buat mempertanyakan kenapa harus begitu. Ya secara alami kan anak kecil tuh nggak di belum ditekan ya sama aturan sosial yang ada. Hmm. Dan kalau kita berpikir ulang lebih lanjut, anak itu melahirkan inovasi baru dengan Ya. pikiran mereka yang masih polos, dengan harapan mereka yang masih tinggi itu. Mereka itu cenderung berpikir metafisika ya, yang Nah, iya, 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 iya. men- me- Sangat eh, imajiner, iya, sangat yang filosofis, bro. Kalau eh, kita bicara jujur ya, hmm. pemikiran anak tuh. Artinya perlu membangun kesadaran kritis ya, Bung ya. Iya, iya, iya. Dan 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 kalau saya menurutku sih penerapannya emang harus menghilangkan feodalismenya itu. Tapi menghilangkan emang feodalis. feodalisme, iya. Tapi emang feodalisme itu kan suatu hal yang mengakar ya. Saat kita melihat orang sekitar kita menaati aturan yang ada dan bahasanya gini, walaupun dia salah tapi dia lebih tua ataupun dia berkuasa gitu kita harus taat kepada dia. Itu yang membuat kebenaran tuh makin makin buram, makin samar dan akhirnya tergantikan. Iya, masyarakat masyarakat feodalisme itu kan memang percaya akan kekuasaan absolut itu ya. Iya, iya. Itu yang Ya, jadi. mungkin kalau kita bicara di masa lalu kan emang kekuatan-kekuatan itu yang membentuk kekuasaan. Iya, Kalau iya. misalnya nggak ada kekuatan yang menindas gitu, nggak bakal ada nama kekuasaan. Kita Hmm. nggak bakal tunduk sama aturan yang ditentuin oleh seseorang tertentu. Tapi karena ada orang yang sangat kuat, kita menjadi takut dan akhirnya taat. Dan bibit-bibitnya itu yang secara turun temurun dilanjutkan secara khusus ya kepada karakteristik, sifat Hmm. dan pola pikir kita di masyarakat itu. Hmm. Kira mungkinkah itu kita menghilangkan feodalisme itu? Ya justru itu dia peran pembebasan apa gayanya Freire ini dan pendidikan Iya. ada memberikan kesadaran kepada para pedagog atau Hmm. para guru untuk membuat mereka tuh sadar loh masyarakat masyarakat tuh kalau misalkan nggak kritis mereka nggak bakal bisa maju nggak bakal inovatif makanya lu sebagai pengajar jangan ini apa jangan bertindak sewenang-wenang gitu munculkan diri sebagai orang yang siap diajak berdebat oleh para murid Hmm. lebih kayak gitu sih karena pada dasarnya kan perdebatan itu muncul karena pertanyaan tentang realitas tentang kebenaran ada orang tuh Iya. sebenarnya bukan pengen memojokkan atau pengen Hmm. menjatuhkan harga diri tapi Hmm. juga pengen mempertanyakan realitas Hmm. absolutnya apa kebenaran hakikinya itu apa. Meragu untuk beriman. Iya karena emang Meragu untuk kalau misalkan percaya tanpa ya. ya karena tanpa keraguan nggak pernah ada iman. Iman Iya, itu muncul kalau kita udah menjawab semua keraguan itu. Dan benar. kalau kita nggak pernah mempertanyakan, nggak pernah ragu, ya itu bukan iman, tapi itu dogma. Oke. Mungkin kita lanjut di ini nih di sesi kedua Oke, ini. Ha.